Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali di MLC hari ini. Ya, hari ini kita akan bersama-sama nanti mengupas ya tentang pustaka Paskah online. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua hari ini nanti juga bisa mendapatkan banyak berkat dan juga kita pun juga bisa menjadi berkat nanti bagi orang lain. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke pustaka Paskah online untuk lebih detailnya, saya akan minta rekan saya, Bapak Gatot, yang membantu sebagai admin untuk bisa share screen terlebih dahulu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, pustaka Paskah online. Jadi, Paskah ini menjadi salah satu momen yang penting bagi kehidupan orang percaya. Jadi, melalui Paskah ini kita mengingat ya karya agung Allah bagi kehidupan orang percaya, di mana Kristus sudah mengorbankan dirinya, Kristus sudah menebus dosa-dosa kita, dan juga Dia bangkit, dan sekarang kita hidup bersama Dia. Ya, kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, dan juga hari ini nanti kita akan mendalami lebih banyak lagi melalui apa yang sudah Sabda sediakan melalui Pustaka Paskah online ini. Ya, karena Paskah ini menjadi momen yang penting bagi kehidupan orang percaya, jadi kita sebagai orang percaya harus merayakan Paskah. Nah, sekarang hari Rabu 17 Februari, ini hari pertama kita sudah mulai masuk ke masa Prapaskah. Jadi bagi umat Katolik ya, biasa menyebutnya dengan hari Rabu Abu. Jadi ini menjadi satu momen yang baik juga bagi kami untuk bisa membagikan tentang pustaka Paskah ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa berbagi ya mengenai apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan atau yang diperlukan, bahkan gereja perlu apa gitu untuk Paskah tahun ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami sudah menyediakan satu link. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan respon melalui link yang kami bagikan. Ya, bisa next slide. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan link ini, silakan diklik link ini. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan respon mengenai apa yang Anda atau gereja Anda perlukan untuk Paskah tahun ini. Ya, saya akan beri waktu supaya Bapak Ibu bisa memberikan respon untuk pertanyaan ini. Boleh memberikan jawaban lebih dari satu, Bapak Ibu. Oke, apakah Bapak Ibu Saudara sudah bisa ini sudah lancar semua untuk memberikan respon melalui Mentimeters ini? Ya, oke, kita mungkin bisa ini ya tampilkan hasilnya. Admin silakan. Ya, di sini kita bisa lihat bahan pelayanan anak. Terus juga ada rencana baca Alkitab. Ya, ini muncul lagi ada bahan media, drama. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin bisa ini bisa menambahkan lagi. Oh, ada kado juga, kado puasa, materi. Ya, saya masih tunggu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bergabung. Ini karena ada beberapa peserta yang saya lihat juga baru saja bergabung. Ya, silakan untuk membagikan apa yang Anda atau gereja perlukan untuk Paskah Anda tahun ini. Ya, oke, kita bisa ini ya lanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini kita bisa lihat hasil-hasil atau paling tidak ini yang mewakili kebutuhan kita atau kebutuhan gereja untuk Paskah tahun ini. Ya, ini yang terbanyak adalah bahan pelayanan anak. Lalu juga ada kebutuhan-kebutuhan lain di sini yang bisa kita lihat. Ada animasi juga, terus acara yang Alkitabiah, video. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini mewakili kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan ya untuk melengkapi Paskah kita tahun ini. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu Saudara yang hari ini bergabung di MLC itu menjadi bisa saya katakan orang yang beruntung ya, karena hari ini nanti apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara akan bisa dilengkapi dengan Pustaka Paskah. Nah, ini bisa jadi juga Bapak Ibu Saudara ada yang malah belum memikirkan nih, Paskah tahun ini mau ngapain. Nah, itu juga tidak masalah karena hari ini nanti pasti akan ada satu inspirasi, bahkan juga ada
sesuatu yang akan bisa dibawa pulang Bapak Ibu Saudara untuk mulai mempersiapkan Paskah. Nah, oke, kita akan langsung saja. Jadi di sini nanti inilah yang akan menjadi tujuan dari sharing saya pagi hari ini, bahwa pustaka Paskah online ini akan memperlengkapi Anda, keluarga, dan gereja untuk bisa merayakan Paskah. Oke, kita akan langsung saja masuk ke apa itu sebenarnya pustaka Paskah online. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kita sebentar lagi akan memasuki satu perpustakaan dengan banyak bahan, bahannya sangat kaya. Nah, oke, kita akan masuk. Kalau biasanya kita perpustakaan fisik itu masuknya lewat pintu gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja ya masuk ya. Nah, pustaka Paskah ini adalah eh, kumpulan bahan-bahan yang alkitabiah, juga banyak variasi dan pastinya juga multimedia. Ya, kenapa bahan-bahannya ini dikatakan alkitabiah? Karena bahan-bahan di dalam pustaka Paskah ini itu bersumber dan juga berdasar pada Alkitab. Dan dikatakan bervariasi karena di sini akan ada banyak jenis, terus juga bahannya berkualitas dan pasti akan berguna untuk pertumbuhan rohani kita, dan juga lengkap. Dikatakan lengkap karena juga ada seri-serinya, seperti itu. Oke, multimedia. Kenapa harus multimedia? Ya, karena ini generasi digital. Kita juga akan gereja-gereja melayani generasi digital, terus juga bahan-bahan pun juga harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bahan di Pustaka Paskah ini bisa kita akses nantinya baik melalui online maupun secara offline. Ya, jadi karena Pustaka Paskah ini bahannya sangat banyak, tapi ini bukan sekedar perpustakaan ya Bapak Ibu Saudara, karena bahan-bahan yang ada di sini itu sudah dalam bentuk koleksi, kumpulan, dan ini itu menjadi satu solusi bagi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Karena tadi Bapak Ibu Saudara sudah menyampaikan kebutuhan untuk Paskah hari ini, untuk Paskah tahun ini, jadi Pustaka Paskah ini tuh jadi solusinya gitu bagi Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan masuk lagi lebih dalam supaya nanti kita bisa punya gambaran yang lebih jelas lagi. Nah, cuman yang jadi catatannya ya Bapak Ibu Saudara, Pustaka Paskah ini tuh kami masih akan terus kembangkan, bahkan bahan-bahan pun masih akan terus kami tambahkan, akan terus kami update, karena dengan perkembangan yang sekarang itu pasti akan sangat menolong Bapak Ibu Saudara jika mendapatkan bahan-bahan yang terus update. Oke, jadi karena ini berupa satu kumpulan bahan, juga berupa koleksi, pasti kita juga ini ya sempat berpikir seperti ini. Wah, pasti ini pustaka bahannya banyak sekali gitu. Pasti aku nanti pasti akan bingung kalau masuk ke sana. Nah, cuman di sini menariknya adalah Bapak Ibu tidak akan bingung ketika nanti masuk ke pustaka Paskah ini. Ya, kenapa tidak bingung? Ya, karena kalau misalnya kita ini ya ibaratkan kita masuk ke perpustakaan, ya kita pasti pernah di sekolahan itu kita masuk ke perpustakaan, terus ketika kita ada di masuk ke bagian yang pertama itu biasanya kita akan menjumpai satu rak mungkin, atau kalau dulu waktu saya sekolah pernah bentuknya bukan rak, tapi seperti keranjang-keranjang gitu, tetapi di dalamnya ada banyak kartu-kartu gitu. Tapi sekarang juga banyak perpustakaan fisik yang modelnya sudah pakai rak-rak gitu, bahkan ada loker-loker. Ya dulu saya pernah juga pernah magang di Pusat Bahasa di Jakarta. Di sana itu mereka menyediakannya dalam bentuk rak-rak gitu. Jadi dalam satu rak itu ada banyak sekali kartu, terus kartunya itu juga sudah ada ini ya nomor-nomornya tersendiri. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu atau kita ingin tahu di perpustakaan itu ada bahan apa saja dan di mana kita bisa mendapatkan bahan itu bisa terlacak dari kartu-kartu itu. Nah, sama Pustaka Paskah ini pun juga kami sediakan, kami kategorikan ya bahan-bahannya itu kami kategorikan secara rapi, secara sistematis supaya Bapak Ibu Saudara nantinya bisa tahu ada bahan apa saja di sana dan juga bahan itu letaknya ada di mana. Oke, ya bisa slide yang berikutnya. Ya, itulah yang menjadi salah satu manfaat dari Pustaka Paskah ini ya Bapak Ibu Saudara. Anda pasti akan dimudahkan dengan bahan-bahan yang tersedia di sana. Ya, berikutnya, kalau kita sudah melihat, oh ya, Pustaka Paskah kita sudah masuk ya ke halaman yang paling paling depan gitu. Pasti kita ingin tahu lebih dalam lagi apa saja yang ada di dalam Pustaka Paskah ini. Ya, kita akan masuk. Oke, ya silakan ke slide berikutnya. Ya, di dalam Pustaka Paskah ini, Bapak Ibu Saudara akan
menjumpai bahan-bahan yang sudah kami kumpulkan, yang sudah kami seleksi, bahkan sudah kami susun juga secara sistematis. Ini salah satunya ada Harmoni Injil. Ya, Harmoni Injil ini atau yang biasa disebut sebagai keselarasan Injil, ini jadi satu upaya ya untuk bisa mengkompilasi Injil-Injil kanonik Kristen menjadi satu laporan yang tunggal. Jadi di sini nanti karena ini Paskah, jadi akan ada Harmoni Injil Paskah. Kami memanfaatkan video Lumo untuk bisa menolong Bapak Ibu Saudara menikmati peristiwa demi peristiwa di dalam Paskah dengan menonton video Lumo. Jadi ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Ya, lalu berikutnya juga kita ada Badeno Paskah. Ya, Badeno Paskah. Kalau misal Bapak Ibu Saudara ikut MLC di awal bulan Februari ini, kita juga sempat sharing tentang Badeno. Ya, Badeno ini menjadi satu gerakan untuk kita itu bisa berinteraksi dengan Alkitab ala abad 21. Jadi ini menjadi satu revolusi cara baca Alkitab, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika di sini ada Badeno Paskah, maka kita akan menyajikan satu rencana multimedia baca Alkitab bertema Paskah berdasar minggu atau pekan-pekan dalam rangkaian peristiwa Paskah. Nah, ini akan sangat menarik sekali baik untuk keluarga, untuk remaja maupun untuk gereja untuk nanti bisa mempraktikkan Badeno Paskah ini. Oke, untuk selanjutnya ada apa lagi nih di Pustaka Paskah? Ya, ini sangat penting, kurikulum Paskah, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi yang sekarang sedang memikirkan nanti Paskah akan gimana nih, sekolah minggu, akan ada acara apa? Atau mungkin nanti persekutuan remaja akan ada acara apa? Ya, tadi salah satu kebutuhan yang saya lihat itu adalah acara Paskah ya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu ide nih, kurikulum Paskah ini bisa diterapkan. Ya, ini kurikulum Paskah kami susun berdasarkan dengan memakai bahan dari komik Yesus Mesias. Nah, ini satu kurikulum yang sudah kami atur sedemikian rupa dengan panduan yang ada. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan kurikulum ini untuk bisa mengikuti perjalanan peristiwa Paskah sesuai dengan rinciannya bahkan. Jadi nanti ada di halaman komik berapa, terus peristiwa tersebut ada di ayat mana, di Injil mana, seperti itu. Ya, jadi nanti bisa dimanfaatkan juga. Oke, yang berikutnya ada bahan berupa pustaka lainnya. Kenapa saya sebut pustaka lainnya? Karena bahannya banyak sekali, jadi saya tidak bisa ini ya, tidak mungkin akan menjelaskan satu persatu. Jadi di sini di dalam pustaka Paskah juga ada Teachers Corner. Jadi di sini ada satu ruang yang berisi bahan-bahan Bapak Ibu nanti bisa pakai untuk pelayanan sekolah minggu karena nanti bahan-bahannya sudah kami atur juga sesuai dengan minggu-minggu di dalam peristiwa Paskah. Terus juga ada Bible Audio Paskah. Ini Alkitab audio dalam berbagai bahasa suku. Jadi ini akan sangat menarik. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya rekan-rekan yang saat ini sedang mempersiapkan Paskah, bingung untuk bisa dapat audio Alkitab dalam bahasa suku mereka, nah nanti ini bisa direkomendasikan. Lalu juga ada studi kata untuk Paskah. Nanti Bapak Ibu bisa pakai juga. Ini kami menggunakan video dari The Bible Project. Nah ini sangat menarik karena di video ini kita akan bisa belajar Alkitab dengan lebih mendalam. Ada penjelasan, ada survei di dalamnya, dan ini akan memperkaya kita untuk bisa tahu kata-kata penting yang ada di Alkitab yang kita juga harus tahu, gitu ya. Lalu juga ada bagian komik. Nah, ini komik ini sangat suka pasti bagi nanti ya remaja, anak gitu ya. Bahkan kita sendiri yang udah dewasa pasti juga banyak yang suka komik ya, karena sangat menarik juga dengan tampilan visualnya. Dan karena ini komik-komik Alkitab pasti juga akan bisa sangat menolong kita, baik kita secara pribadi maupun nanti ketika kita mengajar. Lalu juga ada do it yourself. Nah, ini satu bagian di dalam pustaka Paskah yang isinya banyak sekali bahan yang sudah kami kategorikan berdasarkan jenisnya. Dan ini menjadi satu tempat yang menurut saya sangat menarik karena ini satu tempat yang akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa berkreasi dengan bahan-bahan yang ada di dalam pustaka Paskah.
Jadi karena ada banyak video, ada banyak audio, terus juga ada banyak grafis, ilustrasi, bahkan ada buku di dalamnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat, lalu mulai, aku akan bikin kreasi seperti apa gitu untuk Paskah tahun ini gitu. Nah, ini nanti bisa menjadi satu ruang yang sangat menyenangkan untuk bisa mengeksplor bahan-bahan yang ada, bisa memikirkan ide-ide kreatif dan bahan-bahan yang bisa dipakai untuk mendukung ide itu ada di sana. Oke, lalu berikutnya, ya, bahan dalam pustaka Paskah. Ini kalau misalnya kita bagi berdasarkan jenis-jenis bahannya dan juga penggunaan bahannya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini ada jenis bahan drama dan cerita, pelajaran, kurikulum. Video pun juga sudah kami bagi berdasarkan jenisnya, bahkan ada film, animasi, ada klip seperti itu, terus juga ada audio, komik dan lain sebagainya, termasuk juga ada artikel-artikel. Jadi artikel ini pun juga jenisnya banyak ya, jadi ada tips atau bahan mengajar juga ada, lalu juga ada naskah drama, bahkan juga ada kesaksian seperti itu. Dan bahan-bahan yang ada di dalam pustaka Paskah ini, Bapak Ibu Saudara bisa gunakan untuk berbagai aktivitas, untuk berbagai pelayanan. Ya, bahkan ketika Bapak Ibu Saudara mempersiapkan khotbah, nah ini salah satu bahan yang sangat menarik itu adalah ini ya, bahan multimedia itu bisa menjadi satu memberi rasa, memberi nilai lebih, terus juga bisa memperkaya khotbah kita. Jadi kalau selama ini misalnya Bapak Ibu Saudara menyampaikan renungan atau menyampaikan khotbah lisan, nah sesekali bisa nih pakai multimedia ya, ada satu video yang bisa ditampilkan, itu pasti akan memberi nilai lebih, bahkan memberi pendalaman yang lebih lagi gitu, bisa mendukung juga untuk apa yang kita sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara bisa lihat, tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya tidak hanya berupa ini ya daftar bahan, tetapi mari kita sama-sama untuk masuk ke dalam pustaka itu sendiri. Oke, di sini pustaka Paskah kita ada di dalam situs paskah.sabda.org, nanti garis miring pustaka. Oke, kita akan langsung mulai masuk saja ke sana supaya Bapak Ibu tahu ya, ini pustakanya seperti apa gitu. Ya, oke, silakan Pak Gatot untuk bisa walk through situs bersama saya. Ya, oke. Ini adalah tampilan dari situs Paskah Indonesia. Ya, oke, di sini ada satu menu. Ya, bernama pustaka. Jadi ketika Bapak Ibu lihat di sini, pustaka diklik gitu ya. Ya, silakan diklik Pak Gatot, pustaka. Ya, bagian pustaka. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara masuk ke bagian pustaka, kita akan melihat pustaka Paskah online itu apa sih sebenarnya dan juga manfaatnya seperti apa. Lalu info-info lengkap terkait pustaka Paskah ini Bapak Ibu bisa lihat di halaman utama ini. Ya, ini bisa menjadi satu wawasan untuk kita bisa ini ya masuk lebih dalam lagi dengan wawasan yang sudah disediakan ini, jadi akan lebih enak nanti ketika kita masuk. Ya, oke. Lalu ketika kita sudah masuk ke halaman pustaka ini, di dalamnya kita akan bisa melihat harmoni Injil, Badeno, kurikulum, terus juga ada ruang untuk guru, audio, dan juga yang lainnya yang tadi sudah sempat saya singgung. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke bagian yang harmoni Injil. Ya, harmoni Injil ini kita memanfaatkan video Lumo. Jadi video Lumo ini khusus video yang menyampaikan Alkitab hanya khusus Injil saja. Jadi ini kami manfaatkan untuk melakukan untuk belajar tentang harmoni Injil. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga di bagian yang paling depan ya, ini kita sudah bagi berdasarkan harinya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memanfaatkan ya setiap peristiwa yang ada di dalam Paskah yang sudah kami bagi juga berdasarkan harinya. Itu nanti bisa didukung dengan video yang ada. Jadi setiap peristiwa di dalam Harmoni Injil ini peristiwanya sudah bisa kita lihat melalui setiap video Injil yang sudah tertampil di sini. Jadi misal ini ada peristiwa kemenangan
masuk ke Yerusalem. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada di dalam Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11. Oke, kita mulai coba klik aja ya videonya. Ya, nanti akan tertampil seperti ini videonya. Jadi kita bisa melihat, bisa merenungkan juga bahkan dengan video ini. Ya, itu adalah itu adalah salah satu contoh ya video Lumo untuk Matius. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, harmoni Injil ini akan sangat menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa melakukannya bersama dengan keluarga atau mungkin bersama kelompok atau komunitas. Ya, jadi cobalah sekali-sekali merayakan Paskah dengan memanfaatkan harmoni Injil ini supaya kita bisa melihat nih bahwa keempat Injil ini punya satu kesatuan yang sangat menarik, yang sangat bagus supaya kita sendiri juga bisa ini ya semakin mendalami Paskah dengan melakukan atau dengan menonton dari video-video dalam keempat Injil ini. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam Badeno Paskah coba. Ya, di dalam Badeno Paskah ini kami sudah membaginya juga berdasarkan masa Prapaskah, terus juga nanti akan ada Pekan Suci, terus juga ada masa Paskah, sampai nanti kalau tidak salah kemarin akan sampai sekitaran bulan Mei ya, sampai nanti hari Pentakosta. Nah ini karena bahan-bahan yang ada di Pustaka Paskah ini masih akan kita terus tambah, jadi apa yang sudah tersedia di sini Bapak Ibu Saudara tetap bisa gunakan karena sudah bisa kita lengkapi juga dengan link-link yang terkait. Nah, melalui Badeno ini nanti Bapak Ibu Saudara juga sama akan bisa melakukan pendalaman Alkitab atau mungkin bisa lakukan ini ya rencana baca bertema Paskah dengan metode baca, dengar ataupun nonton. Ya, ini kita sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti mulai bisa ini ya jelajahi lebih dalam dan bisa ambil ini mungkin salah satunya bisa untuk menjadi kegiatan Paskah untuk tahun ini. Ya, oke berikutnya kita coba ini ya masuk ke dalam kurikulum. Ya, ini contoh kurikulum Paskah yang tadi sudah sempat saya singgung. Ya Bapak Ibu Saudara, nanti kurikulum ini akan bisa dipakai dengan menggunakan komik Yesus Mesias. Ya, jadi nanti di sini di dalam kurikulum ini sudah ada pelajaran keberapa, terus juga pelajaran ini tuh nanti kita bisa lihat di komik halaman berapa, lalu juga bacaannya dan juga ayat-ayat yang terkait. Nah, ini menjadi satu pelajaran yang sangat sistematis untuk nanti ketika dalam pelaksanaannya kita bisa membaca komiknya, kita bisa menggali lebih dalam peristiwa tersebut karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi yang akan bisa mengarahkan kita gitu untuk bisa menggali peristiwa tersebut dengan lebih dalam. Selain itu juga pasti akan ada aplikasi, terus juga ada informasi-informasi tambahan, referensi yang nanti bisa melengkapi ketika kita melakukan ini. Ya, itu Bapak Ibu Saudara ya beberapa bagian yang ada di dalam pustaka. Ya, coba saya akan satu lagi ya di bagian paket Paskah. Kita juga punya satu paket Paskah. Ya, ini paket Paskah ini sudah kita sediakan sejak tahun lalu. Jadi ini kita sudah bagi juga, ada paket Paskah Kingston, juga ada Sabda Media. Ya, mungkin bisa diklik salah satunya di paket Paskah Kingston saja. Ya, di dalam paket Paskah Kingston ini, Bapak Ibu Saudara akan bisa memanfaatkan komik-komik Alkitab yang diterbitkan oleh Kingston Indonesia. Jadi di sini sudah ada komik yang khusus membahas tentang Paskah, terus juga sudah ada videonya, sudah ada panduan PA-nya, kurikulumnya, dan juga sudah dilengkapi juga dengan ini yang menarik juga bagi anak-anak atau ini ya bagi anak-anak sekolah minggu. Di sana kami menyediakan satu bagian untuk anak-anak juga bisa mewarnai dengan halaman komik yang sudah disediakan. Nah, ini sangat lengkap, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, inilah beberapa bagian di dalam Pustaka Paskah. Saya harap setelah MLC ini nanti Bapak Ibu Saudara
menjelajahi lebih dalam lagi, dan jika nanti Bapak Ibu Saudara ingin bertanya atau ingin memberikan satu pengalaman sharing, ya silakan, kami sangat-sangat terbuka untuk bisa menerima itu. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, karena bahan-bahan di Pustaka Paskah ini sangat banyak sekali, dan terlebih lagi jika nanti Bapak Ibu Saudara melihatnya sendiri ya di situs ini. Oke, sekarang bagaimana kita bisa menggunakan bahan-bahan ini untuk gereja, untuk kita secara pribadi mungkin, dan juga untuk keluarga atau komunitas. Nah, kebanyakan orang percaya ketika merayakan Paskah itu biasanya yang teringat Kamis Putih, terus juga Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah ya. Kebanyakan seperti itu ya. Tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita punya pengalaman Paskah yang beda gitu dari biasanya. Maukah Bapak Ibu Saudara atau gereja Anda itu merayakan Paskah setiap hari? Atau merayakan Paskah dalam waktu sebulan? Nah, itu bisa terjadi dengan adanya Pustaka Paskah ini. Nah, bagaimana kita bisa melakukan Paskah untuk tahun ini, mungkin dengan lebih menyenangkan, lebih mendalam, dan yang lebih penting lagi adalah kita bisa semakin menangkap makna dari Paskah sesuai dengan yang Alkitab katakan. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, bahan-bahan Paskah ini bisa kita manfaatkan secara pribadi ya. Tadi bahan-bahannya sudah banyak. Ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa saya bagikan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa punya kreativitas sendiri juga. Jadi kita bisa melakukan renungan harian secara pribadi, baik melalui teks, audio, video, seperti itu. Atau kita juga bisa memanfaatkan film-film Yesus dari kitab Injil ya, untuk kita bisa mendalami peristiwa demi peristiwa Paskah. Lalu juga kami menyediakan topik-topik seputar Paskah yang kami ambil dari situs konseling. Ini juga akan sangat menolong kita untuk bisa memperluas wawasan kita mengenai topik-topik Paskah yang dikaji dengan lebih mendalam. Ini kami sajikan dalam bentuk artikel. Ya, ini beberapa contoh saja. Lalu juga Paskah juga bisa kita lakukan dengan keluarga atau grup. Nah, tadi sudah sempat saya singgung ya, Badeno Paskah. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu Saudara di keluarga. Mari kita coba tahun ini ya. Atau kalau enggak bisa kita lakukan di persekutuan remaja atau mungkin di komunitas PA kita masing-masing. Ya, lalu juga di slide sebelumnya Pak Gatot ya. Ya, lalu juga tadi ada harmoni Injil, lalu juga ada kurikulum Paskah, dan ini ada satu lagi. Mari kita coba sekali-sekali ya di keluarga gitu kita mendengarkan satu studi Alkitab dengan menggunakan SAA, Sekolah Alkitab Audio. Ini audionya sangat menarik sekali. Ini salah satu audio yang paling saya suka karena ketika mendengarkan SAA ini tuh ini ya dapat pembelajaran yang mendalam karena di dalamnya itu ada survei Alkitab, dan ini salah satu yang sangat saya gemari dan tidak membuat bosan Bapak Ibu Saudara karena sangat menarik. Ya, lalu berikutnya kita bisa merayakan Paskah dengan anak atau remaja. Karena tadi bahan-bahannya berupa komik Alkitab juga banyak, itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan PA atau mungkin untuk bisa baca Alkitab. Lalu juga ini ya, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang lain. Ada bahan berupa naskah drama. Ya, jadi bahan-bahan ini sekalipun kita kemungkinan besar akan merayakan Paskah secara online gitu ya, tapi tidak jadi masalah. Bahan-bahan untuk naskah drama, bahan-bahan artikel ini setidaknya bisa memperkaya kita di dalam mempersiapkan Paskah itu sendiri. Ya, lalu Paskah dengan gereja, apa yang bisa kita lakukan? Ya, gunakan multimedia Paskah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi yang mempersiapkan khotbah, renungan, manfaatkan multimedia Paskah ini untuk bisa mendukung materi yang akan disampaikan, khotbah yang akan disampaikan. Lalu juga kita bisa mendalami Paskah bersama dengan kelompok sel atau kelompok PA. Juga sesekali lakukan ibadah Paskah dengan ini ya, memutar video Paskah. Mungkin ini bisa menjadi salah satu bagian yang nanti ketika ada khotbah yang disampaikan, ada satu video yang diputar. Nah, itu untuk ini memberi satu nilai yang lebih gitu supaya orang-orang yang mendengarkan pun juga mereka punya tambahan ini ya, tambahan wawasan, terus juga bisa melihat secara visualnya seperti itu.
Nah, juga karena tadi sudah sempat saya singgung mengenai paket-paket Paskah, Bapak Ibu Saudara juga bisa membagikan paket-paket Paskah ini untuk kelompok-kelompok yang ada di gereja supaya mereka juga bisa diberi kesempatan untuk menggunakan bahan-bahan ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebagian kecil mungkin ya contoh-contoh yang bisa kami berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berkreasi sendiri, membuat kurikulum sendiri, terus juga membuat acara Paskah sendiri dengan bahan-bahan di dalam pustaka Paskah yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, yang perlu diingat adalah hari ini kita menerima banyak informasi tentang Paskah, kita mendapatkan banyak bahan Paskah. Kalau kita diberi berkat yang banyak oleh Tuhan ya, pasti kita juga ada satu tanggung jawab kan ya untuk kita bisa membagikan berkat itu kepada orang lain. Nah, jadi ada satu tanggung jawab yang sama-sama nih kita akan lakukan gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tantangan ya kepada Bapak Ibu Saudara semua di sini. Jadi yang pertama tantangannya adalah pilihlah satu bahan dari pustaka Paskah dan bagikan itu kepada rekan Anda. Ya, tadi dari yang sudah disampaikan, sejauh yang sudah Bapak Ibu ketahui, apa nih yang kira-kira akan dipilih ya itu. Terus tantangan yang kedua, pikirkan satu teman ya, sekarang pikirkan satu teman siapa, entah teman gereja atau mungkin bahkan saudara atau teman di komunitas ya. Pilih satu teman yang bisa diberkati atau diberitahu tentang pustaka Paskah ini. Jadi pastikan ya hari ini kita bisa berbagi berkat itu. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang tadi sudah sempat saya singgung di awal. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh nanti ya membagikan pengalaman Anda dalam menggunakan bahan-bahan Paskah, karena Sabda menyediakan bahan Paskah juga bukan baru tahun ini, tetapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi pasti Bapak Ibu Saudara pernah menggunakannya. Boleh sharing, bahkan sharing pengalaman atau mungkin pengembangan. Bapak Ibu Saudara boleh bagikan kepada kami. Oh, pengembangan dari bahan ini atau mungkin pemanfaatan bahan ini itu bisa dipakai dengan cara atau kreasi seperti ini, misal seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu Saudara, ini tantangan-tantangan yang tidak hanya bagi Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi saya juga akan melakukannya. Nah, oke Bapak Ibu Saudara, apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar pustaka Paskah online ini, Bapak Ibu Saudara bisa tanya kepada kami dengan nomor yang tercantum di slide ini, maupun bisa juga mengirimkan email kepada kami. Ya, oke sekian dari sharing dari saya mengenai pustaka Paskah online. Ya, saya berharap ini tidak hanya berhenti hanya sebagai bahan Bapak Ibu Saudara. Ya kita tahu ya bahan di pustaka Paskah itu banyak, tetapi bahan-bahan ini itu adalah bahan-bahan yang sangat mahal. Sekalipun kami memberikannya, menyediakannya secara gratis, Bapak Ibu Saudara bisa memakainya dengan cuma-cuma, tetapi justru ini sangat mahal. Karena sangat mahal, maka kami menyiapkannya juga dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kami menyiapkannya juga dengan penuh ketelitian supaya apa yang kami siapkan ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi Anda, bagi keluarga, bagi gereja. Supaya setiap kita yang menggunakan bahan ini tuh bukan hanya melihatnya sebagai bahan, tetapi ini menjadi satu sarana yang Tuhan pakai untuk kita boleh semakin mengenal Dia, untuk kita boleh semakin mengenal apa itu Paskah. Dan terlebih lagi supaya dengan bahan-bahan ini tuh kita juga bisa memiliki satu relasi gitu ya. Bukan hanya relasi dengan bahan, tetapi kita juga bisa berelasi dengan Tuhan. Dan ketika kita bisa men-sharingkan ini kepada orang lain, nah bahan-bahan ini juga bisa menjadi satu relasi untuk kita dengan saudara seiman yang lainnya.